Kalian ngerasa gak sih kalau sekarang organisasi kemahasiswaan itu udah mulai sepi peminat? Nah, di video kali ini aku akan bahas kenapa atau apa alasan yang ngebuat organisasi itu semakin sepi gitu, semakin kurang peminatnya. Nah, sebelum ke pembahasan, kenalin, nama aku Fani Yulianti. Aku mahasiswa semester 1 dari Universitas Islam Nusantara, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, aku buat video ini juga sekalian ngerjain tugas mata kuliah berbicara gitu ya. Jadi ini buat ini gitu. Nah, apa sih alasan yang buat minat para mahasiswa untuk berkontribusi di organisasi itu semakin berkurang? Nah, menurut kompas.com, kurangnya minat organisasi dalam berorganisasi ini disebabkan oleh teknologi digital yang semakin canggih. Nah, kenapa demikian? Karena pada era yang sudah sangat maju ini, para mahasiswa sangat bergantung pada teknologi digital dalam kehidupan mereka, selain untuk mengerjakan tugas gitu ya. Nah, sehingga minat mahasiswa untuk bergabung dengan kegiatan organisasi di kampus itu menurun secara signifikan, karena menurut sebuah jurnal tentang kajian sistematik yang ditulis oleh Muhammad Ayub pada tahun 2022, ia membahas tentang dampak media sosial terhadap interaksi sosial pada remaja dan menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial ini ternyata sangat berpengaruh ke dalam interaksi sosial langsung di antara remaja secara signifikan. Nah, mempengaruhi seperti apa sih? Nah, mempengaruhi minat remaja untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti bergabung dengan organisasi di kampus atau komunitas di sekitar mereka. Dampak ini mencerminkan bahwa kecenderungan remaja untuk menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar gawai daripada turun secara langsung dalam kegiatan sosial di dunia nyata gitu. Nah, selain dari jurnal yang dituliskan oleh Muhammad Ayub, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII juga melakukan survei pada pengguna internet di Indonesia tahun 2023 kemarin, dan hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan internet khususnya para remaja di Indonesia itu mencapai lebih dari 215 juta orang atau 78,19% dari total populasi yang menyentuh angka lebih dari 275 juta jiwa. Data itu semakin menunjukkan ya kalau minat untuk berorganisasi itu semakin berkurang ya, karena lebih memilih untuk bergantung pada teknologi atau lebih memilih untuk menggunakan teknologi digital daripada terlibat langsung dalam kegiatan sosial. Nah, padahal dengan bergabung dengan organisasi ada banyak sekali manfaat, termasuk untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan sosial. Nah, salah satunya adalah seorang jurnalis yaitu Paubert menuliskan bahwa keterlibatan dalam klub atau organisasi itu secara konsisten terbukti memiliki dampak positif terhadap perkembangan psikososial mahasiswa seperti perkembangan identitas pribadi, kemandirian, hubungan sosial, dan pengembangan karir. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kegiatan keorganisasian kita dapat lebih memperluas jaringan sosial, mengembangkan keterampilan, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam aspek sosialisasi kita gitu. Jadi meskipun memang kemajuan teknologi ini tidak bisa kita hindari gitu, tapi kita seharusnya bisa lebih memanfaatkan kecanggihan teknologi
dengan mengkontribusikan juga nilai si kecanggihan itu untuk memajukan diri kita gitu, untuk mengeksplor diri kita lebih banyak, turun dalam hal-hal yang lebih positif gitu. Karena hal ini juga penting untuk memotivasi orang lain bahwa mengintegrasikan teknologi digital dalam kegiatan keorganisasian dan minat ini dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran akan manfaat yang diperoleh dari kegiatan organisasi dan memperkuat hubungan antara kegiatan organisasi dan kurikulum akademik. Karena ketika teknologi digital itu digunakan dengan sebaik mungkin ya, dengan kita juga ikut mengikuti zaman, teknologi digital itu dapat membantu organisasi yang kita ikuti dalam berbagai hal, misal mengidentifikasi dan menerapkan ide-ide baru, karena banyak ya tren di dunia digital itu yang mudah kita ikuti gitu. Kalau emang kita punya niat yang yang kuat gitu ya untuk memajukan organisasi gitu. Nah, yang kedua juga ada menganalisis respon pasar. Terus apalagi ya, meningkatkan produktivitas, terus mempercepat pencarian informasi. Jadi ketika misal kita yang sudah paham tentang teknologi digital, maka untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari pun kita nggak akan susah gitu, malah jadi lebih jadi lebih rame gitu kalau kita collab sama teman-teman lain gitu, untuk gak hanya kita itu gak hanya mementingkan sosial media kita saja, tapi selain kita aktif di dunia maya, kita juga emang udah wajib, karena emang di sini di dunia nyata lah kita berkarya gitu. Memang banyak sih seperti konten kreator, tapi tetap kan mereka juga mengambil atau tema dari konten mereka itu pasti dari dunia nyata dulu gitu. Jadi manfaatkanlah teknologi digital ini dengan sebaik mungkin, khususnya dalam meningkatkan minat untuk ikut berorganisasi. Oke, singkat aja itu sih dari aku mah, cuman satu aja dampaknya, karena emang waktunya minimal 5 menit sih, tapi ini udah lebih. Ini mah buat tugas aja ya, bukan bikin konten atau apa-apa. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Kalau tidak bermanfaat nggak apa-apa sih. Aku Fani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.